Ada seorang advokat yang memberikan pernyataan melalui televisi mengenai perbuatan dari sebuah perusahaan yang menurutnya telah menggunakan merkuri dan hal tersebut merugikan klien yang dibela oleh terdakwa tersebut. Nah, di perkara ini, terdakwa ini adalah pengacara warga Sumber Agung yang pada tahun 2016 pernah menjadi narasumber ketika ada aksi mogok makan dari warga tersebut yang menolak keberadaan dari penambangan emas yang dilakukan oleh PT BSI. Lalu warga mengajukan gugatan class action, ya, dan dia kemudian diwawancarai. Atas perbuatan itu, dia atau pengacara ini kemudian didakwa. Ya, dia didakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Nah, dalam itu semua diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan lanjut di Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pernyataan terdakwa atau si advokat itu masih relevan dengan kepentingan pembelaan warga yang merupakan kliennya. Dan perbuatan itu masih dalam batas yang layak dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Jadi menurut MA itu bukanlah penghinaan. Nah, ini ada kaidah yang penting juga bahwa orang yang diwawancarai, kemudian diliput, disiarkan, dan ditulis bukanlah perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik selama ia tidak secara langsung memasukkannya ke dalam sistem elektronik. Jadi sepanjang dia tidak memasukkan secara langsung dalam sistem elektronik, maka itu tidak masuk dalam tindak pidana yang dimaksud. Dan ada satu kaidah penting bahwa pertanggungjawaban atas karya jurnalistik berada pada pengelola media, bukan pada narasumber. Dalam hal ini bukan pada si advokat tersebut. Ini putusan Mahkamah Agung tahun 2019. Link putusan sudah ditulis dalam buku ini. Oke.